Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa ya, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih dulu buat semua yang udah support Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga buat semua yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi sesuai yang udah saya post di LinkedIn ya. Jadi ini sesuai janji. Di sini kita bakal bikin challenge buat teman-teman semua gitu kan. Bareng saya juga kita bakal belajar coding selama Ramadan gitu kan. Nah, seperti yang udah saya jelasin juga ya di LinkedIn ya. Jadi supaya oh ya, ini karena bulan Ramadan ya, saya lupa ucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Oke, jadi gini sih ya. Jadi Ramadan kali ini kita isi dengan coding seru lah intinya gitu. Jadi di eh, video ini nanti bakal ada beberapa part yang cukup panjang. Jadi intinya di series ini kita bakal ngebangun kayak task tracker lah ataupun to-do list juga sama aja gitu. Di situ kita akan bikin projectnya ini dengan Golang, terus kita bakal pakai Postgre buat database-nya. Nanti kita ada gunakan Redis untuk memanfaatkan time to live di Redis. Sama nanti kita bakal terapin microservices dengan event carrier transfer juga dengan menggunakan nuts gitu. Kenapa kok nuts bang? Ya biar ringan aja, jadi gampang juga nanti teman-teman konfigurasinya gitu. Kalau teman-teman yang nanti mau nerapin sendiri pakai Kafka, pakai Rabbit, ya nggak ada masalah, konsepnya tetap sama gitu ya. Cuma di sini kita bakal pakai nuts. Ya intinya sih di video kali ini supaya nanti teman-teman itu bisa pelan-pelan belajarnya, karena kan kita belajar tuh kayak makan ya. Makan itu emang harus satu piring, tapi kan nggak mungkin sepiring kita telan semua gitu, sesendok-sesendok dong gitu. Jadi di video kali ini sebelum kita mulai coding kita perlu nyiapin toolsnya dulu biar kita nanti lancar ke depannya. Jadi di video ini tuh kita bakal buat dulu semua konfigurasinya. Jadi mulai dari Postgre-nya, Redis-nya, terus sama Nuts-nya gitu supaya nanti siap dipakai di project Golang kita gitu. Jadi biar gak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, kira-kira gini sih projectnya. Jadi tentunya teman-teman harus install Golang dulu, nanti juga install Docker buat nanti tools-toolsnya ini kita pakai di Docker aja. Jadi biar gampang nanti makainya gitu kan. Nah, ini sebenarnya udah ada saya kasih urutan juga ngebuatnya gitu ya. Jadi nanti ini saya push ke repo saya nanti apa namanya? Link buat cloningnya saya taruh di deskripsi video. Jadi nanti tinggal fork aja, kalau mau fork, kalau mau langsung clone ya clone, mau di download download, terserah lah ya. Yang penting bisa buat bantu teman-teman belajar. Nah kan kita lagi rame hashtag kabur aja dulu kan. Nah kita persiapkan skill dengan belajar coding dulu, kabur kemudian, kira-kira begitu. Jadi ini ya, di sini kita bakal pakai Golang, pakai Postgre, pakai Redis, pakai NAS. Nah, nanti untuk autentik, alah belibet banget mulut ini ya. Kok ada nyamuk lagi? Ih. Ya untuk autentikasinya kita pakai JWT seperti itu ya. Nah, nanti untuk tools-toolsnya ini kita jalanin di Docker aja kayak gitu. Nah, untuk di Docker kayak mana? Ini ada di file yang ini. Nah, ini di Docker Compose ini nanti teman-teman tinggal jalanin aja Docker Compose up gitu ya, Docker Compose up min d. Ini saya kasih komen lah. Nah, di sini ya. Nah, gini udah cukup lah gitu. Jadi ini di sini kita pakai Redis, terus nanti di sini Redisnya juga kita aktifin untuk apa namanya event expirednya di sini. Jadi yang ini udah pernah saya jelasin di video saya sebelumnya ya. Jadi yang event ini nih udah defaultnya tulisannya dari si Redis perlunya kayak gini gitu. Jadi ada notify, case space events, terus eventnya apa, expired. Expirednya tuh nanti buat apa sih bang? Jadi gini loh, kita tuh di project ini tuh kita bikin kayak to do list aja. Sebenarnya project simple, tapi nanti akan nerapin semua ini. Jadi misalnya to do listnya misalnya kayak gini, nanti oh saya mau apa nih ya? Saya mau apa ya? Saya mau hafalan surat pendek. Nah misalnya gitu ya. Dimulai dari sekarang gitu kan. Nanti
dia berapa menit gitu. Nanti kalau itu dalam sekian menit itu dia belum selesai, belum diubah statusnya ke selesai, nah berarti nanti dia bakal expired. Nah, expirednya kayak mana? Kita pakai aja si TTL dari si Redis. Jadi ketika dia udah apa namanya tuh udah nama belibet banget, udah expired si TTL-nya, ya nanti task yang atau to-do list yang terhubung sama TTL itu bakal langsung diubah statusnya jadi apa namanya itu ya jadi expired gitu. Jadi ceritanya oh ini belum selesai ya kayak gitulah. Intinya ini kasusnya itu yang penting bisa menerapkan gitu. Jadi teman-teman tuh bisa nerapin walaupun dengan kasus yang simpel. Nanti teman-teman bisa modif sendiri kalau mau bikin kasus yang lebih ribet seperti itu. Yang penting paham dulu gitu ya. Nah, kalau nuts ini untuk apa? Nuts ini untuk kita nerapin event driven lah istilahnya, event driven arsitektur. Jadi nanti sebenarnya nggak cuma ada service ini, ada service satu lagi yang nanti sebagai apa namanya itu subscribernya. Nah, yang di service ini, yang to-do list yang pertama ini untuk jadi publishernya. Jadi nanti gampangannya tuh ya sebenarnya nggak perlu seperti ini caranya, cuman kan ini buat contoh ya, sekali lagi buat contoh yang simple gitu loh. Masa kalau contoh ribet ya kan? Jadi nanti misalnya usernya itu membuat suatu task baru atau mengupdate suatu task baru, asumsikan ceritanya nanti ada banyak user gitu kan. Jadi biar requestnya itu bisa antri dulu gitu, antri dulu. Jadi nanti dia bakal pakai event-event itu masuk sebagai antrian di message queue-nya itu kita pakai nuts ini tadi ya, si nuts ini. Nah nanti dari sini nge-publish ke message brokernya, ke message queue-nya gitu kan. Baru nanti di service satunya dia bakal nge-subscribe si data-data event yang tadi itu gitu. Jadi nanti dia baru mengupdate tagsnya, entah itu terbuat tagsnya atau tagsnya apa namanya expired atau tagsnya yang expired kayaknya nggak usah lah, yang expired di sini aja. Ya nanti lihat lah ya saya moodnya gimana. Intinya sih yang penting bisa bisa nyontoin event driven gitu. Ya, nanti misalnya yang paling jelas sih kalau tagsnya di update jadi selesai gitu. Nah jadi selesai itu nanti baru dia dari service ini akan nge-publish ke message queue, nanti antriannya itu di konsum sama service satunya nanti yang kita buat, tapi nggak di video ini, video selanjutnya ya, biar nggak kepanjangan sama biar teman-teman bisa pelan-pelan belajarnya. Nanti di service yang konsum itu baru data-data itu di-update, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini untuk Dakor Composnya nanti teman-teman bisa siapin dulu. Udah itu kita siapin apa ya, siapin database-nya lah. Nah ini database-nya yang jelas ada user. Ini kita pakai data-data yang umum aja lah ya, ada name, email, password tuh kan, terus refresh tokennya apa gitu. Jadi nanti kita bikin sampai bisa refresh token. Seperti itu. Terus ini ada database table untuk tagsnya gitu atau si to-do list-nya gitu ya. Titelnya apa? Ini berarti statusnya kan nanti kita bikin aja defaultnya itu pending untuk yang pertama, baru nanti kalau dia udah diupdate baru berubah. Bisa down, bisa expired gitu kan. Expired ini kalau nggak selesai dalam waktu yang ditentukan gitu. Jadi misalnya sebelum apa kalau waktunya udah habis tapi belum berubah jadi down, dia jadi expired seperti itu. Ya nanti kita hitung-hitung juga nih berapa nih progres saya gitu kan di to-do list-nya gitu. Oh, dari task ini banyak yang expired, banyak yang selesai. Nah, gitu-gitu nanti kita bikin juga kayak gitulah ya. Oke, di sini kalau urutan ngebikinnya itu saya udah bikin di sini. Nanti teman-teman bisa ikutin juga kalau memang mau ngebuat dari awal, nggak sekedar fork aja gitu kan. Mau coba-coba bikin buat dari awal. Ini bisa lihat ini ya nih. Saya udah bikin nih buat database dulu, buat directory apa gitu kan. Nah, pertama ini kita urutin ngebuat database-nya dulu. Database-nya ini tadi ya. Jadi nanti ini di-create di database-nya teman-teman. Terserah mau database-nya yang mana gitu kan. Ini tabelnya udah ada. Nah, kalau udah itu ya nanti database-nya teman-teman itu dikonfigurasi aja di env-nya ini gitu kan. Hostnya berapa, hostnya mana, port berapa, DB name-nya apa, itu kan username-nya apa, password-nya apa, seperti itu. Terus ini untuk connection pool configuration-nya. Nanti di sini kita akan bahas tentang connection pool dulu gitu sama si nuts itu gitu ya. Nah, ini kayak begini nih. Terus ini si Redis juga kita kasih connection pool-nya seperti itu. Oke. Di sini habis itu lanjutannya, nah saya lupa sendiri urutannya. Ya kita buat direktory utamanya dulu ya. Jadi direktory utamanya itu adalah dari SRC ini gitu ya. Nah, habis SRC ini kita bikin infrastrukturnya dulu. Jadi di video ini kita bahas infrastrukturnya dulu. Nah, ini kita anu dulu ya. Kita minimize. Nah, pertama habis bikin infra, kita bikin configuration-nya. Nah, ini konfigurasi ini yang bakal ngeload semua apa yang ada di env tadi gitu ya.
mulai dari app configuration-nya, http conf-nya, logconf, terus SQLDB-nya, atau di sini nanti kita pakai Postgre, terus di sini Redis configuration-nya, nuts-nya seperti ini ya. Nah, ini nanti keseluruhan config kita bungkus lagi di struct ini, struct config ini ya. Kita bungkus semua di sini. Jadi ini gabungan dari semua struct yang udah ada di atas tadi. Nah, terus kita bikin function make ini untuk dia ngeload semua itu konfigurasi yang udah ada di file.env seperti itu. Jadi kita pakai os.getenv ini ya. Jadi kita jangan lupa juga nanti pakai Zoho, tapi itu nanti tuh di main program ya. Nah, ini seperti ini, kita masukin dulu kan SQL-nya ini seperti ini. Nah, di sini anunya belum nih untuk connection pool-nya karena kan ini lagi ngebuat struct-nya dulu ya. Di sini dipanggilkan, nanti kita baru completein gitu. Terus ini sama si Redis seperti ini. Oh ya, ini sebentar, yang ini kayaknya saya pindah dulu aja ya, ini yang DB ini biar jangan di sini. Nah, ini biar urutannya teman-teman paham. Nah, jadi ini kan kita konfigurasikan si SQL-nya dulu, si Postgre-nya tadi nih. Nah, ini kita taruh DB host, username, password, name, port, SS modenya, skemanya. Tapi skema saya nggak pakai sih, skema kita pakai public aja langsung ya. Nah, ini kayak gini, connection name-nya kalau ada. Nah, ini terus kita isi nih si maksimal open connection-nya berapa. Itu kan tadi kita udah set di env ya. Ini ada db max open con, db max idle con, db max idle time con per minute-nya, terus db max lifetime con per minute-nya seperti itu. Nanti saya jelasin kenapa kita perlu connection pool seperti ini. Nah, jadi ya kalau untuk ini nanti teman-teman atur-atur sendiri sesuai kebutuhan PC-nya ya. Komputer yang dipakai gitu kan, nanti bisa explore. Nah, ini kayak gini kita masukkan ini kan. Kita taruh semua. Sama untuk Redis juga, kita ambil ini Redis portnya segala macam, terus Redis pool size-nya, minimum idle connection-nya, terus idle timeout minute per minute-nya seperti itu ya. Baru kita yang si nuts seperti ini. Ini si nuts kita panggil ya, terus nuts kasih juga timeout-nya. Jadi env-nya kira-kira seperti inilah ya. Nah, gitu nanti teman-teman bisa oh ya, ini nuts-nya saya lupa taruh di ASP example, nanti saya push ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini ini kita sudah berhasil ngebuat untuk ngeload semua konfigurasi yang dibutuhkan sama tools yang kita pakai seperti itu. Nah, kalau udah lanjutannya apa? Lanjutannya itu adalah apa tadi? Nah, kita bikin konstan. Ini konstan ini untuk semua konstan yang kita pakai. Tapi di sini saya baru pakai untuk HTTP status name-nya seperti itu ya. Nah, HTTP status name dari mana? Dari status text. Terus text itu nanti dari mana? Ya ini dari sini. Ini udah dari bawaannya Golang seperti itu ya. Ini unit testingnya untuk metode ini ya, seperti itu. Jadi HTTP status name itu seperti ini aja. Jadi nanti kita ada metode get HTTP status tag. Yang ini nanti buat ngambil statusnya dari yang bentuknya angka, kita kasih ke balikan itu yang stringnya seperti itu. Nah, habis itu apa? Habis itu tentunya kita bikin yang ini, yang error. Nah, ini jadi udah sesuai abjad lah ini. Kecuali yang ini ya, ini emang buatnya terakhir tapi dia B, jadinya di atas si broker ini gitu loh. Nah, ini si error. Kita mulai dari sini ya, ini ada common error dictionary-nya seperti ini. Jadi ini kita buat untuk kustomisasi error kita gitu ya, supaya lebih rapi, sama nanti misalnya kalau ada janjian sama front end tuh udah tahu kalau error kode ini tuh untuk error apa seperti itu. Selain kita balikin HTTP errornya seperti itu. Jadi ini kayak gini ya, misalnya ada user already exist, ya macam-macam lah error yang udah saya bikin gitu kan. Nah, terus di sini ini sih untuk testingnya aja ya. Belum perlu dipikirin banget untuk unit testingnya ini. Ini common errornya, jadi kita buat struct untuk common error. Jadi ini isinya client message-nya apa gitu kan, sistem message-nya apa dan lain-lain. Jadi nanti kita bungkus kalau ada error tuh di dalam common error ini seperti itu. Nanti penggunaannya gimana, Bang? Ya nanti kelihatan ketika kita udah bikin metode untuk handlingnya seperti itu, atau controller lah kalau yang biasanya ngertinya controller gitu ya.
Ini kita buat dulu aja, ini seperti itu. Nah, ini kita isi ya untuk new error ini bla 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 seperti ini. Jadi nggak perlu terlalu dipikirkan. Nah ini teman-teman bisa copas aja dulu untuk yang bagian kayak gini. Terus ini HTTP error dict-nya yang ini kayak non error tuh apa, data invalid apa. Jadi ini disesuaikan aja sama yang tadi udah dibuat ya. Nah terus di sini kita ada unit testingnya lagi sama. Ini belum terlalu dipikirin. Terus ini HTTP error go-nya seperti ini ya. Jadi ini keseluruhan metodenya untuk si error ini. Jadi ini belum terlalu perlu dipikirin, ini bisa teman kopas aja. Terus habis itu kita tentunya bikin helper, harusnya helper sih. Nah, ini helper. Nah, helper itu di sini semua nanti kalau teman-teman ada perlu apa bikin metode-metode yang sebagai helper gitu bisa ditaruh di sini, nanti tinggal dipanggil. Nah, kalau di sini tuh saya baru buat dia untuk JWT. Jadi kayak di sini kan saya ngambil secret key untuk JWT key-nya yang udah ada tadi di sini ya di env ini, env example misalnya ada secret key gitu kan. Ya teman-teman bisa taruh secret key yang sesuai teman-teman aja. Seperti itu ya. Terus nah ini untuk struct untuk token claim ya. Jadi kayak misalnya kita dalam kalau apa namanya si usernya itu login dia balikannya apa gitu kan kita taruh di sini user ID, email misalnya ya. Ini misal aja. Kalau di pekerjaan gimana Bang? Ya sesuai kebutuhan aja kayak gitu ya. Terus ini kita generate tokennya. Jadi sini generate token itu saya bikin metodenya itu ada dia bisa nerima ini untuk bikin token atau refresh token gitu ya. Karena kalau yang refresh token kan dia kita kasih lebih panjang kayak misalnya sini 14 hari kita bikin ya. Kalau untuk tokennya 1 hari kayak gitu. Nah ini jadi ada status is refresh token. Jadi kalau nanti kita bikin tokennya dengan is refresh tokennya true berarti ini ngebikin refresh token bukan ngebikin token doang seperti itu. Nah ini ada metode untuk verifikasi si tokennya gitu ya. Kita pakai apa ya? Tinggal pakai JWT ini ya, JWT parse with claim seperti itu. Jadi nanti kalau tokennya udah berhasil, benar, valid, nanti data-data yang ada di token claim yang ini tadi, token claim ini bisa kita ambil gitu, bisa dapetin di token claimnya seperti itu. Gimana nanti caranya Bang ya? Nanti kita lihat di pas pembuatan handlingnya ya, error apa error lagi kode-kode handlingnya. Kalau ini untuk pet per pet ini saya kebiasaan ya karena ada misalnya data-data yang butuh paginasi gitu kan. Kalau ini kayaknya nanti perlu sih udah nanti kalau perlu nggak perlu nanti kita lihat ya pakai apa enggak. Terus habis itu di sini untuk lognya itu kita bikin custom log. Di sini saya pakai log terus nanti ya. Jadi seperti ini. Ini supaya apa? Supaya nanti kalau ada error terjadi, ini bakal ngebuat suatu file dalam folder log gitu. Jadi teman-teman tuh bisa ngetrace di situ gitu. Karena kita nggak pakai logging dengan aplikasi monitoring yang kayak misalnya Sentry kayak gitu ya. Kita bikin lognya itu di lokal masing-masing kayak gitu ya. Nah ini belum perlu dipikirkan banget juga. Ini bisa di custom juga. Jadi ini tinggal dicopas aja dulu. Nah, habis itu baru kita siapin yang benar-benar kebutuhannya lagi, yaitu kita masuk ke directory persisten. Jadi persisten ini untuk keperluan persistensi data, kayak misalnya database kita gitu kan. Nah, di sini yang saya jadikan persisten itu ada Postgre sama Redis-nya seperti ini ya. Nah, untuk Postgre, jadi pertama kan kita bikin directory Postgre dulu nih, baru kita bikin postgres.go. Nah, ini tadi kita pasang semua yang udah kita taruh di konfigurasi tadi. Jadi nanti kita manggil apa namanya metode untuk koneksi ke database-nya ini itu kita panggil juga si config ini di mana nanti itu nanti di main programnya, tapi nanti ya ini kita pelan-pelan dulu. Jadi di sinilah saya taruh ya jadi hostname-nya, username-nya gitu kan, terus password dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini kita buat connection pool dengan SQLX open ini sebenarnya udah otomatis ngebuat connection pool. Terus di sini kita atur connection poolnya gitu. Nah, kenapa sih harus pakai connection pool? Jadi kayak gini ya, connection pool ini kan teknik untuk kita tuh mengelola sama mengatur ulang koneksi database kita lah supaya tuh lebih efisien dalam performa sama penggunaan si sumber dayanya, si resource-nya gitu. Jadi kalau nggak diatur connection poolnya, saya pernah ada dapat aduan dari menti saya, jadi tiba-tiba connection poolnya tuh kebanyakan, jadi orang yang setiap ada apa namanya tuh connect ke database tuh kayak bikin koneksi baru terus gitu, jadinya lama-lama koneksinya itu penuh gitu kan ya, akhirnya ya mati gitu kan, ya meledak lah gampangnya ngomongnya gitu kan.
Nah, kalau dengan connection pool ini kita nggak seperti itu, ini seperti itu. Jadi intinya tadi kalau saya ulangi sekali lagi ya, tanpa connection pool itu setiap permintaan data ke database itu bakal ngebuka koneksi baru dan nanti dia baru tutup kalau udah selesai. Nah, ini nggak efisien, nanti bakal bisa bikin overhead yang besar seperti itu. Nah, keuntungannya kita membuat connection pool itu ya jelas pertama mengurangi overhead pada saat kita pembuatan koneksi. Jadi setiap koneksi ke database itu memerlukan waktu autentikasi dan inisialisasi lah gitu kan. Nah, dengan connection pool di sini koneksi itu nggak perlu dibuat ulang setiap saat. Jadi kita cukup ngambil dari pool yang udah ada aja. Nah, poinnya di situ ya. Nah, terus juga tentunya itu bakal ningkatin performa aplikasi karena kan kalau kita membuat koneksi yang udah siap pakai lah, istilahnya siap pakai itu kan bakal lebih cepat dibandingkan kita ngebuat koneksi baru. Jadi ini sangat bermanfaat untuk aplikasi kita itu kalau misalnya udah mengalami traffic yang tinggi seperti itu. Nah, tentunya juga yang jadi keuntungan ya dengan connection pool itu adalah kita bisa ngebatasin jumlah koneksi yang nggak dipakai seperti itu. Jadi kayak kita kan di sini saya set nih ada set maksimal idle counts-nya gitu kan. Di sini koneksi yang idle dalam waktu lama ya bisa kita buang dari si poolnya gitu. Jadi nggak nambah-nambahin beban seperti itu. Terus jelas ini tuh menghindari penggunaan memori sama resource yang nggak perlu seperti itu. Nah, terus tentunya juga dengan kita pakai connection pool kita tuh ngecegah koneksi yang udah usang lah, yang udah udah kadaluarsa loh ya ngomongnya. Ya style connection lah kalau istilah kerennya itu kan. Jadi dengan kita set connection max lifetime ya yang sini, max lifetime ini tuh bakal ngemastiin koneksi itu diperbarui secara berkala. Jadi dia bakal mencegah masalah akibat koneksi-koneksi yang terlalu lama kebuka seperti itu gitu ya. Jadi misalnya ada kita tuh nutup database nutup koneksi yang ideal gitu kan yang terlalu lama itu. Nah, kalau koneksi yang lama ini bisa nyebabin error intinya seperti itu gitu loh. Nah, analogi sederhananya itu misalnya gini ya, misalnya kita gampangannya restoran aja lah, restorannya rumah makan itu kan. Nah, kalau tanpa connection pool, kalau ada pelanggan datang, nah restoran ini selalu bikin meja sama kursi yang baru gitu. Nanti kalau pelanggannya udah pergi, meja sama kursinya dibuang lagi gitu. Nah, jadi bakal boros sumber dayanya. Tapi kalau kita pakai connection pool, si restoran ini udah punya meja sama kursi yang udah siap gitu, udah tersedia gitu. Nah, nanti kalau ada pelanggan datang ya mereka tinggal duduk. Kalau mereka udah selesai ya kursinya tetap ada buat pelanggan yang lain gitu. Jadi intinya bisa lebih efisien penggunaan resource sama memorinya gitu ketika kita menggunakan connection pool dalam konfigurasi database kita seperti itu ya. Jadi intinya tanpa connection pool aplikasi bisa jadi lambat, bahkan ya bisa overhead gitu lah. Intinya ini bakal ngebebanin server yang jalanin database-nya seperti itu. Jadi kalau kita pakai connection pool ya kita bisa menghemat sumber daya, meningkatkan performa juga, terus mencegah error akibat koneksi yang berlebihan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini kira-kira untuk koneksi ke Postgre-nya. Jadi teman-teman bisa copas juga nanti misalnya teman-teman tuh udah nge-clone, udah nge-fork tapi bikin baru sendiri gitu. Nah, boleh banget dicopas-copas aja. Terus kita urutannya dulu. Saya lupa urutannya, guys. Postgre ya Redis benar. Ya untuk misalnya kan di sini ada paket-paket yang baru dipasang gitu ya kalau teman-teman baru bikin project. Jadi jangan lupa gomotid ya setiap udah ngodingnya gitu. Nah, ini Redis sama kita kasih full size juga. Jadi ini konfigurasinya sama yang udah ada di sini ya. Si Redis ini tadi, terus kita panggil nanti di sini. Kita panggil terus nanti ya diatur aja gini sesuai sama udah saya komentar sini teman bisa forking ya. Ini alamatnya, passwordnya sini saya nggak pakai password di saya. Terus gunakannya di sini saya pakai database default yang 0 biasanya ya. Terus ini full size-nya middle lagi minimum idle connection ya. Jadi jumlah minimum koneksi idle terus idle timeout. Jadi yang idle tuh bakal timeout kalau udah durasi tertentu seperti itu. Nanti kita ping di sini buat mastiin koneksi Redisnya berhasil ya, baru nanti Redisnya bisa connect, kita kasih juga print di lognya seperti itu. Nah, kalau ini udah baru kita ke broker. Nah, ini brokernya disiapin di sini. Ini broker.
Terus kita bikin directory nuts. Terus di sini pertama sebelum publisher ini tentunya kita bikin nuts.go-nya dulu. Jadi ini untuk konfigurasi si nuts-nya gitu ya. Nah gini, jadi nanti kita kasih timeout juga. Udah itu baru nih intinya kita konekin ke si nuts-nya gitu. Kalau udah connect ya dia bakal ngasih log seperti ini. Nah ini kan koneksi buat nuts-nya sama kayak tadi koneksi ke si database-nya gitu kan. Nah baru di sini kita bikin metode yang nanti kita bisa pakai. Jadi nanti ketika misalnya kasusnya itu kan misalnya kita pura-pura itu oh ini aplikasi ini usernya banyak. Jadi ketika seorang user itu nambahin data ke database kayak misalnya dia nambah to-do list-nya nih. Nah, data itu diantriin dulu. Jadi nanti data itu ditaruh di nuts dulu baru nanti service sebelah nanti kita buat juga setelah video ini itu bakal ngekonsum datanya seperti yang saya udah jelasin di pembukaannya tadi ya. Nah, ini publishernya kira-kira kayak gini. Publishernya sih simple aja, yang penting nanti datanya apa dan data itu kita jadikan byte dulu. Terus subjeknya apa. Jadi nanti topiknya kalau di bahasa umumnya gitu ya di apa namanya? Misalnya broker itu biasanya kita ngomongnya topik gitu kan. Kalau di sini kita biasanya ngomongnya subjek kalau di nuts aja. Subjeknya apa nih? Misalnya nanti subjeknya itu buat penambahan data gitu. Nanti ada subjek lagi penyelesaian to do list gitu ya. Gitu-gitulah. Ya biar bagusnya satu kata aja gitu biar gampang. Jadi ini koneksi nuts yang kita panggil, terus di sini metodenya cuma kayak gini aja. Jadi nanti pas si nuts-nya itu langsung publish sesuai subjek sama data aja. Nanti dia data itu akan masuk ke subjek tertentu kayak key value seperti itu ya. Nah kalau udah nanti pesannya udah dikirim ya kita flash. Terus kita ngecek apakah error tadi terjadi pada koneksi si nuts seperti itu. Nanti di sini kita kasih log dia nge-publish ke subjek apa seperti itu. Intinya sih seperti itu. Nah kalau pengen tahu apa sih itu nuts itu, kenapa sih bang? Intinya sih nuts itu ya dia singkatan sih ya, kepanjangannya itu Neural Autonomic Transport System harusnya itu ya. Saya kadang kalau singkatan tuh nggak hafal-hafal banget, karena nggak penting juga sebenarnya sih. Intinya sih dia ini sistem pesan lah, misal broker gitu yang berbasis tentunya PubSub ya, publish subscribe gitu kan. Yang nanti di sini tuh Natsu sangat cepat sama ringan gitu loh. Dan dia ini ngedukung komunikasi real time gitu dengan latensi yang cukup rendah lah intinya seperti itu. Jadi Nuts ini dipakai buat ngubungin service ataupun komponen dalam arsitektur event driven tentunya ya. Kok event driven ya bahasa. Event driven lah dalam microservices. Ini event driven perlu diulang kali ya. Perlu lah ya. Ya kalau yang udah tahu event driven apa ya udahlah ya. Kalau yang belum tahu ya kita belajar di sini. Intinya kan microservice itu terbagi dua ya. Ada namanya API driven atau kita bisa sebut sebagai orchestration pattern. Ada yang namanya event driven atau kita bisa sebut sebagai choreography pattern. Orchestration pattern atau API driven itu kayak mana? Intinya tuh kayak ada ya nggak tahu saya ketuaan apa enggak ya, tapi harusnya pada tahu Gita Gutawa tuh anaknya Erwin Gutawa ya. Erwin Gutawa itu kan dia orkestrator tuh yang gini-gini tuh apa ini ada sisir lagi. Nah dia gini orkestrator musik itu kan. Nah di situ dia nanti ngasih tahu oh bagian ini kamu gerak, yang ini kamu bunyi, yang ini kamu naik nadanya ya kayak gitulah orchestration pattern. Jadi ada suatu service yang bergerak sebagai orkestrator yang bakal ngatur service-service yang lain seperti itu. Kalau event driven ini untuk penggunaan yang next level. Jadi supaya data-data itu kita bisa proses secara asinkronus. Kayak misalnya tadi ya kalau kita pakai API driven atau orchestration pattern. Misalnya kita ada service order, terus dari order ini dia bakal ngebuat data buat payment, buat persiapan paymentnya. Udah itu nanti dia ngubungin ada service lagi misalnya notification buat ngasih tahu order udah dibuat seperti itu. Nah, kalau itu dengan API driven atau orchestration pattern aja, service order itu jadi dari request dari client side itu masuk ke service order, dari service order dikirim ke service payment buat nyiapin data paymentnya, terus nanti dari situ disiapin juga data untuk service notification gitu misalnya. Jadi dia kirim ke sini, dapat dua balikan dari ini, baru si order ini ngasih respon ke client side. Jadi prosesnya itu bisa lama di situ. Tapi kalau teman-teman ngelihat misalnya kita belanja di suatu e-commerce itu kan kalau kita order itu yang ada kan nanti order sedang diproses seperti itu. Jadi saat masuk ke order tuh langsung ngasih tahu ke client side, ke front end kalau lagi diproses. Nah, saat order diproses baru order ini kalau secara event driven dia bakal ngaruh datanya ke misalnya queue, misalnya broker seperti itu. Jadi naruh data di antrian. Nah, nanti service-service yang lain yang tadinya misalnya notification terus payment gitu kan. Di sini dia bakal
konsum data itu kalau ada data order baru yang harus mereka kerjain. Jadi event driven atau choreography pattern tuh gampangannya kayak group dance. Jadi mereka ini udah tahu kalau di menit sekian dia harus geraknya apa, kalau ada lagunya di beat apa gitu dia harus geraknya seperti apa. Nah seperti itu. Jadi dengan orchestration event driven atau choreography pattern ini semua service itu udah tahu harus ngapain ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi suatu event. Makanya kita sebut dengan event carrier state transfer seperti itu. Jadi kita bakal pelajarin ini selama project inilah gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi intinya sih kalau fungsi dan manfaatnya NATS ini tuh ya tadi ya untuk event driven arsitektur ya. Jadi NATS ini bakal ngemungkinin sistem kita tuh bekerja berdasarkan event di mana suatu layan tuh nggak perlu menunggu balasan secara langsung dari layanan lain atau dari service aja. Suatu service bisa cukup nge-publish datanya aja ke message queue atau message broker tadi atau NATS ini, nanti service yang lain itu tinggal konsum seperti itu. Nah, kelebihannya gimana sih kalau kayak gini tuh? Jadi misalnya tadi kan order terus dia ada service payment sama notification. Misalnya di tengah-tengah itu, oh kalau order tuh harus ada disiapin asuransi juga nih. Ya nanti kan ada service yang ngurusin insurance seperti itu. Nah ini kita nggak perlu ngebikin kode dari si order itu buat nambah proses API call gitu kan, API call ke service order. Tapi cukup kita kasih tahu si order kalau kita kasih tahu si service insurance tadi kalau ada data order dia harus kerja. Seperti itulah choreography pattern atau event driven ya. Jadi gitu. Nah, kalau tentunya NATS-nya juga fungsinya juga asinkronus communication ya. Jadi kan proses pengiriman pesan tuh nggak harus nunggu si penerimanya siap. Jadi ini lebih bisa lebih efisien lah dan scalable karena misalnya tadi si order tadi gitu ya. Kalau kita ambil ordernya udah taruh data ke NATS-nya, taruh ke publisher, ke message brokernya atau message queue-nya. Nah, misalnya service yang harus nerima data itu lagi down nih, lagi di restart gitu. Ya nggak apa-apa, datanya kan ada di situ. Jadi dia nggak harus langsung terima gitu. Dia terima kalau dia udah ready seperti itu. Nah, tentunya selanjutnya untuk fungsi dari NATS itu dan manfaatnya ya tentunya juga untuk scalability. Jadi dia ini bisa nanganin ribuan hingga jutaan event lah per detiknya gitu. Jadi sangat cukup baik lah untuk scalability karena latensinya juga dia cukup rendah seperti itu. Terus ya tentunya karena kita tadi ngomongin event driven ya berarti decoupling services gitu kan. Jadi kita memisahkan komunikasi antar service supaya nggak saling bergantung secara langsung satu sama lain gitu. Nah hubungannya apa dengan si event carrier state transfer ini si NATS-nya gitu kan ya. Kan seperti saya udah jelasin tadi ya sedikit tentang event carrier state transfer itu. Jadi kan ini pola ya sebenarnya event carrier state transfer itu atau kita bisa singkat ECST itu tuh pola dalam event driven yang dimana sistem itu ada data atau state yang dikirimin itu dalam suatu event itu sendiri seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar suatu notifikasi gitu. Jadi dia ngasih suatu topik subjek gitu kan sama ada datanya seperti itu. Jadi ada state-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau kita tanpa ECST itu kan event itu cuma ngasih tahu kalau ada perubahan gitu, cuma ada suatu kasus gitu kan misalnya. Tapi si receiver-nya ini penerima ini harus melakukan request tambahan untuk dapat data terbaru gitu. Nah, kalau pakai ECST event carrier state transfer itu eventnya udah ngebawa data yang diperlukan. Jadi nanti service yang bergerak sebagai subscriber atau konsumernya itu bisa langsung proses tanpa melakukan request tambahan gitu. Kalau misalnya request tambahan itu kalau misalnya tadi order udah ngasih tahu ke sana ke broker, nanti si notification dia udah tahu nih oh ada order baru. Nah, tanpa ECST si notification itu harus ngehit ke order yang mana sih yang perlu saya gitu kan. Kalau ini dia yang ECST si ordernya ini udah ngasih datanya juga, nggak cuma event doang, intinya seperti itu. Jadi intinya NATS ini ya cocok juga buat kita membuat suatu ECST ya, karena dia ya mendukung publish sama subscribe ya, PubSub gitu kan. Terus dia low latency juga sama ya dia mendukung message queue gitu kan. Jadi data bisa tersimpan sementara kalau si penerimanya lagi nggak aktif. Intinya seperti itu. Jadi di video kali ini teman-teman siapin dulu tools yang mau kita pakai. Jadi Redis, Postgres, sama NATS biar nggak terlalu panjang videonya ya. Sama ini Docker Compose-nya gitu. Jadi nanti tinggal dinyalain. Ini yang tadi baru ditambahin bakal saya push setelah video ini gitu kan. Ya kira-kira di video ini kita udah berhasil ya nyiapin semua tools buat project ini. Nanti di video berikutnya kita bakal mulai melengkapi
struktur projectnya sama koneksi ke database-nya, terus kita bakal buat tentang autentikasinya pakai si JWT tadi gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan support terus bagian magang dengan like, subscribe, dan share. Dan nah kali ini jangan lupa nyalain lonceng gitu kan, biar nggak ketinggalan part yang berikutnya seperti itu. Nah kalau ada pertanyaan gitu kan, ada yang bingung, ada yang mau curhat-curhat gitu kan, ya langsung komen aja di baris komentarnya ya. Jadi gitu aja dari saya. Sekian. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Salam back end magang.